Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kusta menjadi salah satu penyakit sangat menular dan dapat menimbulkan masalah yang parah. Bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Karena masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita kusta dan keluarganya. Bagaimana pencegahan dari penyakit kusta? Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam pengendalian penyakit kusta? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Sofyan Setio Darmawan STMeng dan Ketua ID Gunung Kidul Dr. Diah Prasetyorini MSc. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Penyakit ini ditandai dengan lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet, yakni ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak dapat menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri tersebut juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Kusta tidak akan menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau berhubungan seksual dengan penderita. Kusta juga tidak menular dari ibu kepada janinnya. Selain penyebab di atas, terdapat beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Di antaranya, bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo, menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, dan memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sobat sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia begitu ya. Karena kebahagiaan juga yang saya rasakan karena bisa kembali menyapa Anda dalam Discuss podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan sebagai upaya sarana promosi, sosialisasi dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan episode kali ini kami hadir untuk Anda membahas satu penyakit yang cukup umum di tengah-tengah kita, namun ternyata tingkat untuk bisa pencegahan, kemudian pengobatan dan juga bagaimana kita menanggulangi penyakit ini butuh lebih ditingkatkan. Karena penyakit ini cukup menular begitu ya. Ciri-cirinya adalah dia menyerang kulit. Nah, kira-kira apa? Namanya adalah kusta. Nah, insya Allah kita episode kali ini akan membahas lebih lanjut terkait penyakit kusta ini bersama dua narasumber spesial kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam Discuss. Yang pertama, saya menyapa ada Bapak Sofyan Setio Darmawan, STME, anggota Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hizam ya. Kabar sehat? Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, penting ya Pak ini. Harus Ya, kita jaga kesehatan. Baik. Kesehatan harus sehat. Harus sehat ya. Baik. Sibuk apa ini sekarang Bapak? Sibuk puasa sih sebenarnya. Betul ya, ini pas lagi bulan Ramadan ya, penting juga untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah banyaknya mungkin ya penyakit yang hadir di tengah-tengah kita. Dan saya izin menyapa juga narasumber kita yang kedua, ada Dr. Dia Prasetyorini, MSc, yang merupakan Ketua ID Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pasien lagi banyak atau sedikit, Dokter? Lumayan banyak sih. Akhir-akhir ini memang ya pasiennya cukup banyak. Cukup banyak iya. Ya. Baik. Dan ini kita tidak mengharapkan ada pasien kusta ya dok ya. Iya betul. Tentu ini penting untuk masyarakat, khususnya sobat sehat, mengetahui bagaimana penjelasan dari kusta itu sendiri, penyebarannya juga pengobatannya. Mungkin bisa disampaikan di awal Dokter Dia terkait sebenarnya penyakit kusta ini penyakit apa sih dok? Sebetulnya kalau penyakit kusta ini kan sebetulnya infeksi, termasuk penyakit infeksi. Okay. Artinya kalau penyakit infeksi itu berarti penyebabnya satu, ada kumannya. Ada kuman? Iya. Nah, kumannya itu dinamakan kuman Mycobacterium lepra. Nah, penyakit ini prosesnya itu lama, kronis. Lama? Iya. Jadi, kalau dari sisi penyakit kita mengenal namanya masa inkubasi dari orang terpapar sampai dia muncul gejala. Nah, untuk kusta ini bisa sampai 5-20 tahun baru muncul gejala bisa. Baru terlihat? Iya, baru ada gejalanya. Sehingga kusta ini dinamakan penyakit infeksi kronis. Kronis artinya prosesnya itu lama, bukan yang tertular kemudian tiba-tiba sakit seperti itu. Jadi ini prosesnya lama, Mas. Dari kontak, kemudian kontak terus, muncul gejala, nah itu perlu proses, perlu waktu. Artinya memang di awal terpapar hingga 20 tahun itu sulit untuk dideteksi ya dok? Paling tidak ada satu orang yang menularkan. Iya. Rata-rata memang 2-5 tahun Mas muncul gejala. 2-5 tahun. Iya. Baik, itu dia ya sobat sehat sekalian, ternyata cukup lama tadi ya masa inkubasi dari kusta itu sendiri. Namun kita juga ingin lebih tahu sebenarnya bahaya nggak sih penyakit kusta ini, tapi saya ingin melihat terlebih dahulu mungkin pandangan di masyarakat ini Pak Sofyan terkait penyakit kusta itu seperti apa sih? Iya Mas Nizam. Jadi saya kira memang di masyarakat itu kadang bagaimana memang harus kita berikan edukasi. Yang sering kita dengarkan penyakit kusta ini ada yang menganggap penyakit kutukan gitu ya.
ada yang menganggap penyakit keturunan gitu ya. Oke. Nah ini yang harus kita luruskan saya kira. Nanti tadi sudah dokter dia sudah sampaikan dia dari kuman ya, bakteri tadi ya, Ya, bakteri. mikrobakteri. Nah saya kira ini yang harus dijelaskan masyarakat dan karena dia tadi dianggap penyakit apa namanya kutukan atau penyakit keturunan yang tadi yang sangat mudah menular gitu ya. Itu kan akhirnya dikucilkan itu. Ada yang kemudian dia dikucilkan. Dan juga mungkin ada yang terkena penyakit itu juga merasa down gitu ya dan sebagainya. Saya kira ini penting untuk dijelaskan bahwa ternyata kalau soal penularannya kan kita pernah mendengar itu kan tidak terlalu mudah menular ya. Artinya memang harus kontak erat sedemikian lama dan seterusnya. Mungkin nanti dokter saya yang bisa menjelaskan ini. Tapi saya kira ini penting untuk kita sampaikan, kita dedikasikan ke masyarakat tentang penyakit ini. Bahwa memang penyakit ini ketika sudah terkena dan sudah ada gejalanya, kalau tidak diobati, memang ya kemudian ada mati ya saraf-saraf di kulit mati dan sebagainya sehingga ya mungkin bisa ada ini bagian-bagian tubuh yang mungkin rusak gitu ya gampangannya seperti itu. Baik, mungkin ini bisa langsung dijawab ya oleh Dokter Diah. Apakah fakta atau mitos dari kusta itu sendiri kutukan, Dok? Oh, bukan. Bukan ya? Yang pasti bukan kutukan. Bukan kutukan, iya. ya. Bukan keturunan juga. Berarti bukan genetik? Bukan, karena tadi sudah ini ada penularan dari orang yang terkena kusta ke penderita yang sehat. Oke, tapi kalau misalkan kasusnya adalah ibu yang memiliki janin, apakah kemudian kuman itu bisa? Oh enggak. Oh enggak juga. Enggak. Oke. Artinya tidak diturunkan dari ibu hamil ke janin yang dikandung. Enggak. Baik. Tidak. Mungkin seperti apa gambaran penyebaran dari kusta ini? Nah, mungkin saya sampaikan dulu. Jadi untuk kusta ini penularannya memang lewat droplet. Droplet itu artinya partikel-partikel kecil yang muncul, yang timbul pada saat kita batuk, kita bersin, kita bicara. Nah, droplet ini ditangkap oleh orang yang di sekeliling penderita tadi. Misalnya dia punya luka atau mungkin bisa lapisan yang di dalam itu yang namanya mukosa terkena di situ. Akhirnya itu lama-lama akan menjadi muncul gejala sebagai penyakit kusta. Nah, pada saat penularan itu sebetulnya penularannya itu memang tidak gampang. Artinya misalnya dari 100 orang yang di sekeliling orang itu, 95 tidak akan terinfeksi. Ya, jadi 5 yang terinfeksi itu pun 3 bisa sembuh. Artinya 2 nanti yang akan muncul gejala. Jadi sebetulnya kecil sekali. Tapi seringkali penyakit ini kan tidak disadari. Artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa banyak yang merasa bahwa ini penyakit kutukan, jadi malah disembunyikan, tidak periksa. Dan kadang-kadang muncul gejala pun sudah misalnya jari-jarinya sudah seperti ya lepas dan sebagainya, karena itu kan struktur tulangnya hilang, karena memang yang diserang untuk lepra ini atau kusta ini itu di jaringan sarafnya. Jaringan saraf. Iya, ada penebalan saraf, sehingga dengan adanya penebalan saraf inilah yang menyebabkan seseorang itu jadi hilang rasa. Jadi mati rasa. Iya, jadi yang bisa kita lihat kalau pada penderita kusta ada ada 2 jenis sebetulnya. Saya sampaikan dulu, ada 2 jenis. Apa itu, Dok? Kusta tipe basah dan tipe kering. Nah, kalau basah. Yang tipe kering itu biasanya bercaknya warna putih, kayak pulau-pulau warna putih gitu. Kayak panu kah, Dok? Maaf. Iya, mirip. Cuman mirip, kalau ini dites, dia nggak akan kerasa. Jadi misalnya penderitanya disuruh merem ya, kita garuk misalnya. Bukan gitu. Garuk agak ya, pakai bolpen lah, disentuh, disentuh pakai kapas, tisu, dia nggak akan kerasa. Di mana yang disentuh itu dia nggak akan kerasa, karena sudah mulai ada penebalan saraf. Sehingga di daerah yang ada penebalan sarafnya itu tadi, satu dia menjadi kurang rasa, kemudian juga akhirnya kelenjar minyaknya pun juga akan
berkurang sampai mungkin tidak produksi, akhirnya menyebabkan penderita itu kulitnya pasti akan menjadi lebih kering. Kemudian yang bisa kita dapatkan lagi biasanya alisnya hilang dulu Mas. Alis ya. Alisnya ya. Iya, sudah nggak punya alis, ibaratnya seperti itu. Terus nanti di hidung pun juga pasti akan tulang-tulangnya kayak diabsorpsi. Jadi seperti jari akhirnya timbul kecacatan dan sebagainya. Itu karena memang proses karena lanjut dari penebalan saraf yang ada. Sehingga kalau disampaikan berbahaya enggak, sebetulnya ya kalau sampai terkena kusta dan tidak segera diobati, itu kan takutnya nanti satu produktivitas pasti akan turun. Jadi dia pasti nggak akan bisa bekerja seperti dulu lagi. Tapi kalau dia dari awal sudah kita deteksi, sudah diketahui dia kusta, berarti ini memang diobati, insya Allah bisa sembuh. Dan memang banyak yang sembuh juga begitu ya? Banyak, memang banyak yang sembuh. Yang sudah sampai parah tadi karena tadi ya tidak ada upaya untuk kadang merasa bahwa itu bukan penyakit kusta. Jadi memang perlu disampaikan edukasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Perlu edukasi. Jadi perlu saya sampaikan juga mungkin gejala yang bisa kita bisa warning lah ibaratnya seperti itu. Ya, masyarakat tahu Bu ya. Iya, apa saja kira-kira. Kita dapatkan bercak. Kalau yang kering warnanya putih, kalau yang tipe basah warnanya merah. Kemudian yang kedua, nanti didapatkan penebalan saraf. Artinya penebalan saraf itu di tes tadi harusnya dia kerasa, dia nggak kerasa. Kemudian bisa juga nanti yang ketiga adalah kalau kita ambil pemeriksaan darahnya, itu ditemukan bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri kusta itu ya? Iya, ditemukan itu. Jadi kalau dari 3 itu salah satu sudah positif, ya sudah itu sudah kita obati seperti kasus kusta. Baik, tadi sempat disampaikan oleh Dokter Diah ternyata tingkat penyebarannya pun tidak begitu mudah. Katakanlah dari 195 orangnya tidak terkena. Artinya tadi ya, mungkin kekhawatiran yang Bapak Sofyan rasakan di masyarakat akan adanya penularan begitu ya. Iya, memang menular sebetulnya. Memang menular. Cuman kalau yang menularkan tidak segera diobati, itu pasti kan akan menularkan. Ibarat satu kan pasti akan nanti yang serumah itu kan dia setiap hari kontak. Betul. Itu pasti akan tertular. Tapi penularan seperti saya sampaikan tidak mudah juga. Artinya kita salaman pun sebetulnya nggak masalah, masih tidak akan menularkan. Kemudian misalnya kita berpelukan, kita makan bareng, itu juga tidak akan menularkan. Iya. Cuman kalau tidak segera diobati, tetap nanti pasti akan menular dengan cara itu tadi, kumannya, bakterinya muncul lewat bersin, kita batuk seperti itu. Baik, oleh karena itu mungkin Pak Sofyan ini baiknya ke masyarakat pemahaman tentang tadi ya, takutnya dikucilkan itu dok kan jadinya ini bukan permasalahan medis lagi, permasalahan sosial ya Pak Sofyan ya. Ya, saya kira tadi Mas Nizam ya, jadi pertama bahwa memang harus dipahamkan masyarakat bahwa penyakit ini bagi yang sudah terkena ya, ini memang berbahaya tadi. Jadi pertama jangan disembunyikan tadi, justru harus segera ke dokter ya. Kalau mengalami tadi tanda-tanda tadi seperti kulit tadi ada yang bercak putih, yang kemudian kalau dia disentuh tadi misalnya, yang kemudian itu sudah tidak terasa gitu ya. Nah, itu sudah tanda-tanda. Nah, ini kan penting kita sampaikan, masyarakat tahu. Atau ternyata bercaknya juga merah ya. Merah juga sama tapi ya. Tipe basah. Tipe basah ya. Tetap juga nggak terasa juga ya di titik itu ya. Nah, ini kan penting. Ini satu indikasi awal yang sudah cukup menjelaskan tadi masyarakat kalau sudah seperti itu segera ya. Nah, yang kedua tadi babnya kan masyarakat secara umumnya. Masyarakat secara umumnya yang masih dalam keadaan sehat itu insya Allah harus tetap waspada tetap ya. Tapi tetap harus tenang karena ini tidak menularnya tidak kemudian semudah bersentuhan kemudian tertular, kan tidak seperti itu. Ini juga harus dipahamkan. Jadi sehingga menyikapinya menjadi lebih proporsional, lebih proporsional
dan tidak menimbulkan permasalahan baru tadi, permasalahan sosial tadi. Kemudian tadi mungkin juga masalah keturunan tadi, orang mungkin masyarakat ada yang menduganya keturunan karena yang terkena mungkin memang bagian dari keturunan pasien tadi. Ya kenapa begitu? Ya karena dia intensitas ketemunya kan lebih tinggi tadi. Hanya kebetulan saja sebenarnya. Jadi babnya hanya kebetulan saja karena ada anggota keluarga dia yang intensitas pertemuannya itu sangat tinggi. Nah sehingga ya tertular mungkin pertamanya mungkin ya itu adalah orang yang terdekat dia. Nah, sehingga orang bisa mengira berarti keturunan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan tidak tadi. Ini juga harus dipahamkan di tengah masyarakat bukan, sehingga keluarganya pun nanti tidak perlu terlalu khawatir pasti menurun ke dia, enggak gitu ya, sepanjang memang di dalam keluarga itu juga disiplin dan menjaga sama-sama menjaga protokol kesehatan ya, bahasa Covid. Protokol kesehatan khusus kusta ya. Iya, protokol kesehatan kan sebenarnya berlaku umum sebenarnya ya, cuma kemarin urusannya Covid aja. Masker juga bisa dipakai ya. Ya, mungkin begitu. Karena kan ini nanti mungkin lewat droplet. Ya, mungkin nanti Bu Dokter Dia bisa menjelaskan, saya kira perlu disampaikan ke masyarakat tentang upaya-upaya mengantisipasinya tadi, ya, artinya apakah tadi pakai masker tadi, kemudian pengobatannya tadi saya kira juga mau nanti dijelaskan itu pengobatannya butuh waktu umumnya berapa lama gitu ya, nanti biar masyarakat semakin clear gitu ya, dan tingkat kesembuhannya juga apakah tinggi dan sebagainya, nanti saya kira nanti Bu Dokter lah yang menjelaskan ya, saya kira nanti kalau saya kurang pas itu. Baik. Bagaimana sih Pak Sofyan terkait mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat akan tadi ya, kesadaran untuk mengecek kesehatannya, kesadaran untuk sanitasi, mungkin juga protokol kesehatan. Ya, saya kira kalau kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, itu memang para pengampu pemerintahan ini yang harus menyadari juga lebih dulu ya. Jadi tugas kita adalah menyadarkan tadi, itu harus kita sadari, sehingga memang bentuk-bentuk ini, upaya-upaya promotif seperti ini ya, sosialisasi itu juga promosi kesehatan seperti ini memang harus kita gencarkan ya di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular ya. Di DIY ini kan juga masalah penyakit tidak menular kan juga nomor 2 kalau nggak salah nasional. Cukup tinggi. Ada ya itu ya jantung, stroke. Itu kan juga tinggi, sehingga nanti kan ujung-ujungnya nanti di itu pola hidup bersih dan sehat itu ya. Nah saya kira ini juga menjadi kata kunci kita, PHBS ini juga harus seintens mungkin kita sampaikan ke masyarakat dengan berbagai media. Salah satunya ini misalnya ada media audiovisual seperti ini ya, ada lewat YouTube, lewat medsos ya, lewat juga mungkin baliho-baliho yang ada di tengah masyarakat gitu ya. Ya ini lewat tokoh-tokoh masyarakat maksud saya, tokoh-tokoh masyarakat itu ya. Ini perlu kita kerja bersama ya. Harus golong gilik ya, saeko kapti gitu ya. Itu harus bersama-sama gitu ya, sehingga nanti upaya peningkatan kesehatan masyarakat kita ini akan semakin baik. Betul, ini adalah kerja bersama kita ya, PR bersama, bukan nakes saja begitu ya. Iya, betul. Tapi seluruh dari pemerintahan bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat juga harus sadar diri begitu ya. Dan semoga juga ada fasilitas kesehatan yang memadai begitu ya, Dokter Dia. Terkait juga ini tadi dari sekian persen itu, Dokter, yang sering diserang itu anak-anak atau umur lebih up gitu? Jadi untuk kusta ini bisa menyerang segala golongan umur. Artinya dari anak sampai dewasa sampai tua itu bisa. Cuman memang seringkali kita dapatkan kasusnya ini pada usia yang sudah lebih dari 50 tahun ke atas seringnya. Karena tadi saya belum cerita ya. Apa itu, Dok? Bagaimana penularannya dipengaruhi oleh apa. Jadi kan kalau dalam penyakit kita mengenal yang menularkan, yang ditularkan sama faktor lingkungan. Nah, misalnya yang menularkan itu yang jelas pasti dia pasien dengan kusta. Kemudian yang ditularkan, dia daya tahan tubuhnya memang pada saat itu memang baru turun, baru nggak bagus. Itu lebih gampang kuman atau bakteri itu masuk. Beda kalau orang itu dengan daya tahan tubuh bagus, pasti dia akan masuk yang 95 tadi, yang tidak terinfeksi. Kemudian
lingkungan juga berpengaruh. Misalnya suhu suasana di Indonesia, termasuk kelembapannya bagaimana, itu juga akan berpengaruh. Apakah kuman ini bisa menular dengan cepat atau tidak. Dan kalau nggak salah saya baca, memang dari kelembapan kita memang bukan maksudnya bukan tempat yang ideal untuk kuman ini berkembang biak. Sehingga satu, mungkin risikonya bisa agak lebih menurun lagi, ya, risiko penularannya semakin rendah. Dan untuk yang tipe basah dan tipe kering tadi, itu lebih mudah menular yang tipe basah. Karena memang jumlah kumannya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di mikroskop kan, itu namanya kumannya, itu bakterinya kalau kita warnai dengan larutan tertentu, ini memang termasuk kuman yang bakteri tahan asam. Seperti hanya satu keluarga sih sebenarnya sama TBC. Kalau TBC Mycobacterium tuberculosis, kalau ini Mycobacterium lepra. Jadi kumannya sama-sama tipenya tahan asam. Dan kalau yang tipe kering, paling kita dapatkan hanya satu. Apa itu? Pada saat dilihat, jadi minimal. Ya, tapi kalau yang tipe basah itu banyak. Jadi ini yang berpengaruh pada orang yang menularkan. Jadi kalau dia kumannya itu banyak, pasti dia akan lebih menularkan dibanding yang kumannya sedikit. Iya, jadi misalnya ketemulah antara orang yang kumannya banyak dengan orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Cocok, langsung jadi. Langsung jadi, ya. Tempat baru ya. Ya, tapi ya itu tadi, memang karena penularannya ini droplet kan, sehingga dibutuhkan orang yang sakit ini paling nggak mesti bersin, mesti batuk untuk dia bisa mengeluarkan kumannya. Tapi itu bukan penyakit bawaannya kusta ya, Dok ya, kalau batuk dan bukan. Ya? Tapi dia bisa mengeluarkan lewat sana. Iya. Oke. Tapi kalau bicara tentang penularan ini, Dok, resiko terdampak kusta selain dari pasien itu ada nggak sih, Dok? Resiko terdampak kusta selain dari kita mungkin kontak ada. dengan Bisa ada hewan pembawanya. Ada hewannya juga, Ada, Dok? ada hewan pembawanya. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya, armadillo. Armadillo tuh yang gelundung itu ya? Iya. Yang bisa ngelipet itu ya? Iya, terus kayaknya tikus juga bisa. Tikus juga bisa? Iya, tapi tikus kalau di sini kayaknya belum diteliti ya apakah tikusnya ini membawa kuman ini atau tidak. Tapi kalau yang sering kali kita dapatkan ya kontak dengan pasien itu. Kontak dengan pasien, oke. Baik, ternyata selain dari ini baru informasi baru juga ya, mungkin bagi saya, mungkin Anda juga ya, Sobat Sehat, ternyata juga ada dari hewan. Kalau tadi sudah tentang dokter juga di awal-awal menyebutkan ada rentan waktu ya, tadi Pak Sofyan juga menyinggung, rentan waktunya itu ketika dia bisa sampai sembuh begitu ya, Dok? Iya. Itu berapa lama sih, Dok, kalau sudah terkena terus sampai sembuh? Tergantung pengobatannya. Jadi untuk pengobatan lepra ini paling tidak untuk tipe yang kering itu 6 bulan. 6 bulan? Ya. Kalau yang tipe basah 12 bulan. Oh, lebih lama. Iya. Nah, itu juga PR bagi kita. Karena pengobatan lama itu yang pasti akan menimbulkan satu kebosanan. Jadi orang itu pasti setiap hari kalau suruh minum obat terus kan, bosan, jenuh. Risiko drop out-nya itu pasti akan besar. Kemudian yang kedua juga pasti pada saat kita minum obat itu bisa timbul efek samping. Nah, itu yang perlu kita jelaskan juga. Jadi efek samping dan hasil yang ingin kita dapatkan pasti lebih besar hasil yang ingin kita dapatkan. Sehingga kalau tapi untuk yang lepra kelihatannya jarang muncul keluhan dari minum obat. Efek sampingnya. Iya. Sehingga perlu adanya dukungan dari orang serumah paling tidak, ataupun mungkin juga tokoh masyarakat sekitar terkait dengan pengobatan ini, sehingga dia merasa di saat dia mungkin posisi rendah pengen berhenti itu ada yang mensupport dia untuk terus berobat. Sehingga akhirnya nanti bisa 6 bulan kumannya
bersih, dinyatakan sembuh. Seperti itu. Yang tipe putih tapi kalau yang tipe yang MB, multibasiler atau tipe basah itu harus 12 bulan. Wah, cukup lama ya. 6 Lama. bulan, 12 bulan untuk ngecek terus. Ini pasti butuh dukungan ya. Selain dukungan moral begitu ya, nampaknya juga harus ada dukungan material begitu ya, yang kira-kira ini bisa menjadi satu program pemerintahkah mungkin ya, yang sudah. Jadi untuk pengobatan kusta ini kan gratis, Mas. Gratis. Iya, pengobatan, kemudian untuk pemeriksaannya gratis karena ini masuk programnya di kesehatan. Untuk mendapatkan fasilitas itu bagaimana, Dok? Jadi ya sebenarnya kita bisa periksa ke ke puskesmas atau mungkin bisa juga ke dokter praktek atau di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, nanti kalau misalnya didiagnosa dia punya penyakit kusta, silahkan datang ke puskesmas. Nanti pasti akan diberikan obat gratis dari pemerintah. Sehingga untuk sampai 6 bulan sampai 12 bulan itu yang penting adalah dia harus tertib minum obatnya, kemauan untuk sembuhnya harus kuat. Karena ibaratnya ini loh obat sudah gratis. Tinggal bagaimana sih ini ketaatannya minum obat, keteraturannya. Nah, itu yang perlu kita jaga betul. Masya Allah, sudah didukung penuh oleh pemerintah begitu ya, terkait dengan fasilitas kesehatan. Tinggal bagaimana kemudian kita sendiri punya kesadaran lebih untuk melakukan aktivitas tadi ya, pengecekan kesehatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait penyakit kusta ini, sobat sehat sekalian. Kita akan menyaksikan ada beberapa tayangan yang hadir berikut ini untuk Anda. Kusta pernah ditakuti sebagai salah satu penyakit yang sangat menular dan sangat menimbulkan masalah yang parah. Namun, sekarang ini diketahui jika penyakit ini tidak mudah menyebar dan pengobatan yang dilakukan dapat sangat efektif untuk mengatasinya. Akan tetapi, kerusakan saraf dapat menyebabkan kelumpuhan dan buta jika seseorang tidak mendapat pengobatan yang benar. Gejala utama kusta yaitu bercak perubahan warna menjadi lebih putih dan lesi di kulit berbentuk benjolan. Gejala tersebut tidak hilang setelah beberapa minggu atau lebih. Lesi pada kulit ini juga disertai gejala kebas pada bagian tersebut dan kelemahan pada otot. Kerusakan saraf yang terjadi dapat menyebabkan seseorang kehilangan perasaan di lengan dan kaki, serta kelemahan pada otot. Semakin dini diagnosis dari gejala kusta terdeteksi, semakin cepat pula penanganan yang dilakukan agar tidak menimbulkan komplikasi berbahaya. Selain itu, ada beberapa jenis kusta yang menimbulkan gejala berbeda dan dapat mempengaruhi bagaimana cara mengobatinya. Tuberkuloid jenis kusta yang paling ringan. Orang dengan tipe ini hanya memiliki satu atau beberapa bercak datar berwarna pucat atau kusta pauci-bacillari, disingkat PB. Daerah kulit yang terkena bisa mati rasa karena kerusakan saraf di bawahnya. Kusta tuberkuloid kurang menular dari jenis-jenis lainnya. Lepromatosa merupakan jenis kusta yang lebih parah. Pengidap kusta jenis ini akan memiliki benjolan luas di kulit dan ruam mengalami mati rasa dan kelemahan pada otot. Selain itu, hidung, ginjal, dan organ reproduksi laki-laki juga dapat terpengaruh. Kusta lepromatosa lebih menular dari kusta tuberkuloid. Borderline. Pada tipe ini, seseorang memiliki gejala gabungan dari kusta jenis tuberkuloid dan jenis lepromatosa. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan dari Istimewa Yogyakarta. Kita masih membahas tentang penyakit kusta ya. Sudah disampaikan bagaimana kemudian kusta ini dari mulai penyebarannya, kemudian stigma di masyarakat, dan tentu saja kita ingin lebih tahu juga terkait penyebaran dan juga bagaimana pencegahannya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol begitu ya bersama Dokter Diah dan juga Pak Sofyan, kalau di Indonesia ini cukup banyak begitu ya, tapi spesifik di Yogyakarta ini seperti apa mungkin dokter? Mungkin saya sampaikan
yang Gunung Kidul aja ya. Oke. Karena kebetulan dari di Gunung Kidul. Jadi kalau dari Gunung Kidul mulai tahun 2020 kasus ini mulai naik lagi, muncul lagi. Jadi yang kita dapatkan ini di tahun 2022 itu kita dapatkan 7 sampai 10 kasus. Kemudian tahun 2023 ini sampai bulan Maret ini sudah 7 kasus. 7 kasus. Iya, berarti kan ini sebenarnya cukup banyak. Sehingga kita harus lebih lebih aware lagi terhadap kusta. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita dapatkan bahwa ada upaya untuk bagaimana biar kita bisa screening atau deteksi awal kusta yang ada di sekitar kita. Kalau yang pasien kemudian resiko penularan, saya yakin pasti sudah periksa. Nah, kalau di kelompok-kelompok ini bagaimana? Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ini oleh teman-teman baik yang di puskesmas atau di dinas kesehatan. Ini diantaranya adalah deteksi dini atau screening. Screening pada anak sekolah. Jadi pada anak sekolah dicari ada nggak sih bercak kustanya. Kemudian yang kedua, misalnya di masyarakat kita mengumpulkan misalnya lansia di RT berapa, misalnya seperti itu. Kemudian awal kita berikan dulu penyuluhan apa sih sebetulnya kusta, penularannya bagaimana, dan endingnya ini yang kerso, yang bersedia ini kita lihat, kita periksa ada nggak bercaknya di dalam. Nah, pada saat kita memilih lokasi ini kita juga nggak asal lokasi sebetulnya. Kan kita sudah ada, biasanya sudah ada datanya kan. Data pasien ya Dok ya? Iya, ini rumahnya wilayahnya mana. Nah, di wilayah itulah yang kita lakukan screening atau deteksi. Dan kita menyebutnya kalau teman-teman puskesmas di dinas itu dulu kayak minilek. Jadi minilek itu. Minilek? Iya, istilahnya gitu. Jadi istilah screening itu ya. Jadi ada, kalau screening kan hanya kita lakukan screening aja. Tapi kalau itu kita edukasi dulu awal, kita jelaskan. Setelah itu baru kita lihat, kita screening ada enggak bercaknya. Baik. Ini Pak Sofyan kalau misalkan melihat ternyata angka 7 itu termasuk yang besar begitu ya Pak Sofyan. Bagaimana kemudian mungkin Pak Sofyan untuk mengedukasi masyarakat dan juga mensosialisasi masyarakat tadi ya Dok PR-nya agar tadi screening ini kita sukses begitu ya? Atau tadi minilek ya? Kalau dulu istilahnya minilek sih, tapi kok sekarang ya edukasi aja lebih gampang bisa diterima. Ya, saya kira lewat edukasi tadi, jadi memang kalau nanti screening kemudian dimasifikasi ya buat gerakan begitu, nanti khawatirnya timbul dampak-dampak sosial justru di masyarakat ya. Jadi saya kira mengedukasi, kemudian nanti ketika edukasi ini semakin kuat, maka nanti akan ada istilahnya kan men-screening diri mereka sendiri, artinya dilihat apa ada gejala itu tidak, itu kan sebenarnya kan kita semua bisa mendeteksi diri kita kan kalau tadi indikasinya kan sudah jelas tuh. Jadi salah satunya dari kulit tadi yang kemudian ada bercak putih atau bercak merah tadi itu yang kemudian dia kalau disentuh tadi dia tidak terasa. Nah, itu kan saya kira dari situ yang penting edukasi itu kita masifkan di tengah masyarakat agar tidak terjadi kasus kusta tadi. Kita sampaikan bahwa memang kalau sudah terdeteksi tidak usah khawatir gitu kan, tidak usah khawatir tadi penularannya juga tidak kemudian sangat cepat dan sangat mudah, tidak begitu gitu. Kita sampaikan kan ini. Dan kemudian insya Allah pengobatannya juga ketika itu intens, ketika itu disiplin juga insya Allah kalau tadi ada yang 6 bulan itu ketika dia hanya bercak yang putih tadi ya, yang bakterinya hanya sedikit dari bulan selesai dengan pengobatan yang bercak merah karena mikrobanya tadi banyak tadi bakteri yang banyak tadi lebih lama 12 bulan gitu. Tapi itu semua kita dijalankan secara disiplin maka insya Allah akan sembuh. Nah, itu kan ini kan kita clearkan di masyarakat sehingga nanti supaya terjadi justru
yang masif itu informasinya saya kira ya. Bukan gerakan screening di mana-mana. Screening nanti saya khawatir malah panik juga. Ada apa ini ya? Masalah di screening anak-anak juga begituin gitu. Nah, tentu memang tadi sudah sepakat kita di lokasi-lokasi tertentu saja yang memang bahasanya COVID itu kan tracing tadi ya. Di situ karena sudah ada yang apa bergejala, bahasanya apa Bu? Bergejala atau sudah terkena ya? Sudah pasien kena di situ. Nah, ini kan tinggalnya di mana? Nah, mungkin di lokasi sekitar itu saja yang kemudian dilakukan upaya-upaya screening tadi itu. Tapi di masyarakat secara luas cukup edukasi saya kira. Edukasi untuk kemudian dipahamkan tadi. Nah, sesekali sampling sih saya kira juga baik-baik saja ya. Namanya juga sampling di lokasi-lokasi tertentu, ada screening tadi sifatnya sampling, tapi tidak usah kemudian diumumkan secara massal gitu ya nanti. Menimbulkan kepanikan itu kita harus hati-hati. Masalah sosial ini juga kita maksudnya baik tapi kalau nggak hati-hati bisa justru timbul masalah baru, masalah sosial. Saya kira kata Mas Rizal. Baik, ini ya pentingnya tadi ya edukasi ya yang harus sampai ini ya Pak sampai, ya. Harus sampai ke pelosok kalau bisa ya. Oleh karena ini kami ini mengusulkan di Dinkes ya nanti kerjasama dengan kita ini sampai kemudian bagaimana ini sampai di masyarakat. Kita ada forum-forum jadi melalui forum-forum di PKK lah, di Posyandu misalnya ya. Itu kan yang langsung di masyarakat itu ya. Nah, jadi kita siap untuk terjun ke sana untuk menyampaikan informasi-informasi seperti ini ya. Berbagai penyakit menular tadi ya. Tentu yang mungkin masih jarang diketahui oleh masyarakat tadi kan, ini ada kusta, ada hepatitis, ada kolera dan sebagainya ya. Ini kan memang perlu ya kita ini karena yang melek teknologi yang audiovisual seperti ini kan juga mungkin yang tingkat pendidikannya kan menengah ke atas ini ya. pendidikan yang menengah ke bawah tadi yang apalagi juga mungkin yang usia lanjut itu ya. Ini mungkin sangat boleh jadi jarang yang mendapatkan akses seperti ini. Nah, sehingga tadi memang ini perlu Dinkes juga nanti kerjasama kita dengan masyarakat untuk sampaikan informasi ini di tengah masyarakat. Kita buatkan terus informasi edukasi ini. Penting saya kira. Ini juga kekhawatiran kita semua ya, sobat sehat sekalian untuk paham bagaimana mendeteksi dan sudah ada fasilitasnya yaitu obat yang sudah disediakan dan di semua tempat fasilitas kesehatan bisa mendapatkan obat itu ya? Bisa. Oke, baik. Dan ini juga pertanyaan untuk Pak Sofyan. Kalau dari bentuk sosialisasi pemerintah untuk terkait mungkin tidak hanya kusta ya Pak Sofyan ya, terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat Jogja seperti apa sih Pak? Ya tadi yang sudah selama dilakukan kan sebenarnya sudah bentuknya macam-macam ya tadi ya. Sudah melalui podcast seperti ini, kemudian sudah melalui baliho ya di papan itu ya. Nah mungkin yang perlu ditingkatkan itu yang langsung di masyarakat tadi itu ya. Masyarakat karena kalau bentuknya itu hanya tulisan ya. Kadang-kadang kan kita ini kan budaya literasi kita kan juga belum tinggi-tinggi amat ya. Iya betul. Budaya bacanya masih rendah kecuali baca WA itu. Budaya baca WA sudah tinggi sudah. Nah, tapi WA itu informasinya sekilas kadang-kadang, jadi sekilas gitu terus hilang karena dia intensitas kecepatan masuknya tinggi, sehingga kecepatan hilangnya juga tinggi. Itu resikonya WA seperti itu. Konten bagus-bagus itu banyak ya, tapi karena datangnya sangat cepat bertubi-tubi, maka keluarnya hilangnya lupanya juga cepat dan bertubi-tubi. Nah, sehingga harus ketemu di masyarakat, harus pertemuan-pertemuan di tengah masyarakat. Baik tadi saya matur melalui posyandu atau melalui forum-forum majelis taklim gitu ya. Nah, ini saya kira penting ini ya, majelis taklim kalau yang muslim ya, nanti yang non muslim juga mungkin ada forum-forum keagamaan di situ. Saya kira ini lebih menyentuh, lebih kena ya. Iya, lebih mengena menurut hemat kami akan lebih diperhatikan ya, diperhatikan ya. Karena bentuknya sudah lisan, kemudian penjelasan dan bisa tuntas insya Allah karena ada pertanyaan tadi yang mungkin selama ini masih menjadi misteri gitu ya. Tadi kan ada muncul ini penyakit kutukan atau bukan, ini keturunan atau bukan gitu ya. Itu kan memang perlu dijelaskan dengan bertatap muka gitu ya. Bertatap muka jelaskan dan mereka bertanya kok ini begini, ini kok memang nggak keturunan tapi kok ini kok anak-anaknya yang kenal gitu. Nah kita bisa jelaskan gitu ya. Kalau itu dijelaskan pakai tulisan itu kan panjang dan lebar gitu ya. Sehingga menjadi sangat luas. Nah itu yang jarang kemudian terperhatikan dengan baik. Sehingga
menurut hemat kami memang ini intens melalui podcast seperti ini ya, terus kemudian didukung dengan langsung di tengah masyarakat ya. Masyarakat tentu bagi kalangan-kalangan yang memang tadi mungkin lanjut usia ya mungkin ya lebih ke sana mungkin ya, lebih ke sana. Kalau yang usia-usia muda kan ini ya mungkin bisa melalui media sosial. Media sosial ya. Ini penting, sangat penting ya Sobat Sehat, bagaimana kesadaran itu terbentuk. Mungkin Pak Sofyan kalau melihat karakter dari masyarakat Jogja khususnya, mereka itu akan tergerak itu karena apa sih Pak? Mungkin ini akan memudahkan dokter Diah dan tenaga kesehatan yang lainnya untuk lebih sadar masyarakat. Ya, yang kita rasakan kan selama ini di Jogja itu kan kegotong royongan sebenarnya, kebersamaan. Jadi kalau sesuatu itu dibuatkan satu kepedulian bersama begitu, itu insya Allah akan mudah juga untuk ini. Misalnya kalau gerakan tadi misalnya ya gerakan hidup bersih dan sehat, jadi bersama-sama ada program bersama-sama membersihkan lingkungan seperti itu kan akan ada rasa kebersamaan itu muncul sehingga akan mudah. Nah, jadi misalnya terus tadi bersama-sama kita akan menyaksikan ini misalnya kalau misalnya bentuknya video misalnya gitu ya, juga nggak apa-apa boleh, tapi bentuknya harus bersama-sama. Nah, itu akan lebih mengena. Jadi nobar kali ya Pak. Ya, nobar seperti itu. Contohnya seperti itu. Sehingga itu di tengah masyarakat itu akan lebih terperhatikan. Kalau itu bareng-bareng itu model kita kan komunal ya, model masyarakat itu kan seneng yang bareng-bareng begitu ya. Itu kan dibuktikan kalau jalan itu kan seringnya kan jalan kan bareng-bareng itu. Jarang kan yang satu depan belakang satu-satu itu jarang. Kita bareng-bareng. Nah, konon katanya juga kalau di luar negeri juga begitu. Jadi kalau orang Indonesia itu kelihatan banget ketahuannya. Kenapa? Kalau jalan mesti bareng-bareng gitu. Itu rombongan gitu. Itu rombongan bukan rombongan. Harus diklakson dulu itu Pak. Rombongan itu kelihatan itu orang Indonesia. Jadi sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah karena berarti memang kita ini suka berkerumun. Iya, berkerumun. Berkumpul, makanya kemarin pandemi itu kan COVID itu kan larangan berkerumunnya kan tinggi sekali ya. Sampai hari aja masih ada larangan untuk berkerumun buka bersama katanya. Tapi tetap banyak yang melanggar itu kan. Kenapa? Karena itu sudah budaya kita. Jadi sudah jadi hobi tadi kata Mas Rizal tadi. Ya saya kira sepanjang terkendalikan dengan baik ya. Terus kemudian juga tidak muncul hal-hal yang negatif dari sana, saya kira itu harus kita dorong ya. Jadi ini positifnya tadi kita mensosialisasikan ini mestinya harusnya lebih mudah kalau dengan cara berkerumun tadi dalam tanda petik ya. Artinya dikumpulkan masyarakat, baik itu nobar maupun ceramah, edukasinya dengan begitu itu insya Allah akan lebih mengena. Itu harapannya kita bareng-bareng ya untuk menjadi masyarakat yang sehat. Karena kalau sehat sendiri juga nggak enak ya Dok ya. Maksudnya sakit sendiri juga nggak enak gitu ya. Nggak ada yang perhatiin juga. Terus juga bagaimana lingkungannya tuh orang sakit tuh kayaknya rasanya tuh lebih kepikiran ya Dok ya. Jadi pembawaannya tuh kalau tambah sakit tuh karena pikirannya juga kalau mengaruh juga. Sakit sendiri itu kan yang nolong kan banyak berarti kan. Betul. Pertanyaannya kalau yang sehat sendiri dia kan baru nolong banyak, itu lebih susah juga. Karena tadi ya kalau nggak bareng-bareng nanti. Iya makanya bareng-bareng. Upaya-upaya kita bareng-bareng. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu saya kira mungkin perlu tambah jargonnya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng betul. Pola hidup bersih dan sehat bersama. Gitu ya. Boleh nih nanti. Ya, kan buka bersama kan juga saya kira lebih menarik ya. Lebih menarik karena biasanya gratis. Ini juga gratis ya fasilitas kesehatan baik. Kalau ini Dok terkait dengan kalau kita berbicara COVID kan sudah banyak vaksinnya begitu ya, diedukasi dan lain sebagainya. Kalau kusta tidak ada vaksinnya nggak sih Dok? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Apa memang tidak perlu? Nggak. Jadi pada saat kita menentukan apakah ini perlu divaksin atau tidak, itu kan kita lihat tipenya, tipe penyakitnya. Jadi misalnya kayak virus-virus yang biasa mengena pada anak-anak itu, karena risiko kematiannya tinggi sehingga dibuatlah vaksin. Biar kita bisa menurunkan risiko kematian, bisa juga menurunkan untuk risiko tertular. Nah,
kenapa sama-sama ya sebetulnya antara TB dan kusta, kan sama kumannya sama. Tapi kenapa yang dibuat ini yang TBC? Karena kasus TBC ini dulu itu memang banyak di anak-anak, risiko kematiannya juga tinggi. Sedangkan pada kusta ini kan kalau kita bandingkan antara kusta dan TB, satu memang kasusnya lebih banyak yang TBC. Kemudian yang kedua risiko memberatnya penyakit atau sampai paling tidak ke kematian itu lebih tinggi di TBC dibanding kusta. Sehingga untuk vaksinasi di kusta ini memang belum ada. Tapi nggak tahu kalau besok-besok terus ada. Tapi biasanya muncul vaksinasi itu kalau risiko kematiannya cukup tinggi. Jadi doa kita besok-besok semakin tidak ada. Semoga tidak ada vaksin karena ternyata tandanya nggak ada. Sudah ada, insya Allah begitu doa kita ini. Ramadan terus banyak doa. Mustajab ya Pak Sofyan ya. Apalagi pas puasa ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau terkait penting juga nih dok, kompilasi kusta tadi dengar ceritanya waktu kita di belakang begitu ya. Ada kompilasi kusta juga sampai parah begitu ya dok. Ada temuan apa yang pernah dokter dapati atau informasi? Komplikasinya. Komplikasi yang pernah pasien. Ya, yang sering ketemu ini di kasus yang cuma kumannya banyak pastinya, yang kusta yang MB atau kusta yang ada pecah basah itu tadi. Biasanya kalau kumannya banyak itu kan pastinya dia penebalan sarafnya pasti juga akan banyak juga ya, lebih dari satu tempat. Sehingga yang sering didapatkan itu sebetulnya nggak tiba-tiba putus sih, tulangnya terabsorpsi. Oh, terabsorpsi itu ya? Dari Jadi istilahnya misalnya di jari ada 3 ruas, itu kalau tidak segera diobati bisa nanti tinggal 1 ruas seperti itu. Kemudian yang pernah saya dapatkan ini penyakit kusta ini kadang-kadang menimbulkan reaksi-reaksi itu karena adanya proses imunitas, jadi berusaha untuk melawan. Nah itu biasanya penampakannya itu seperti luka tapi dalam di lokasi yang cukup banyak luas gitu loh. Jadi misalnya di kaki, kemarin yang saya dapatkan di kaki, di tangan seperti itu. Jadi kustanya sebetulnya ya memang kusta, tapi bukan itu manifest muncul gejalanya kusta kan kalau bercak. Sebenarnya itu bukan termasuk gejala kusta, tapi itu termasuk reaksi dari kustanya karena reaksi imunnya. Jadi ibaratnya ada perang di dalam tubuh seseorang sehingga muncul reaksi kusta itu tadi. Baik. Kalau untuk sampai KLB itu kusta bagaimana ininya dok? Kalau KLB, sepertinya kalau KLB enggak ya. Enggak ya. Kalau kejadian luar biasa itu kita dapatkan kalau biasanya nggak ada kasus, terus ada peningkatan kasus di situ. Kemudian penularannya cepat biasanya dan dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya kayak kasus keracunan makanan. Nah itu kan biasanya nggak cuma 1 orang kan, banyak orang. Dan prosesnya akut. Sehingga itu kita namakan KLB. Misalnya juga demam berdarah, kan juga kita sering mendengar. Ternyata demam berdarah banyak yang meninggal. Padahal sebelumnya nggak pernah ada yang meninggal di situ. Nah itu bisa kita anggap sebagai KLB. Tapi untuk menentukan KLB tetap harus dari Bupati, kepala daerah yang menentukan apakah ini KLB atau bukan. Atau bukan ya. Tapi berarti kalau Jogja bukan endemiknya kusta juga ya dok ya? Kalau endemik itu sebetulnya identik dengan kasus yang setiap tahun itu ada. Ada. Iya. Baik. Nah, mungkin ini dok ada Pak Sofyan juga di sini. Kira-kira dari fasilitas kesehatan yang sudah hadir untuk melayani pasien kusta begitu ya, apakah sudah mencukupi ataukah memang harus ada yang ditambahkan mungkin? Saya dulu apa Pak Sofyan dulu nih? Boleh dokter, selaku yang mengamati begitu ya di lapangan dok. Sebetulnya mungkin saya juga menyambung yang disampaikan Pak Sofyan sebetulnya bahwa untuk fasilitas kesehatan insya Allah cukup lah, insya Allah cukup.
Tapi seringkali yang kita kesulitan adalah bahwa edukasi ini tidak sampai ke tingkat yang paling bawah. Artinya masih banyak stigma, masih banyak diskriminasi, menganggap bahwa itu penyakit turunan, kalau penyakit kutukan. Nah, kalau yang seperti itu kan berarti kita harus memahamkan bagaimana masyarakat itu paham bahwa ini penyakit yang bisa diobati. Nah, nanti kalau ini sudah bisa diobati, saya yakin tenaga kesehatan yang di DIY itu sudah mumpuni. Artinya tidak hanya puskesmas, tapi bisa juga ke dokter praktek mandiri, atau mungkin juga ke klinik, atau mungkin juga perawat bidan di fasilitas kesehatan. Saya yakin semuanya bisa terpapar untuk kusta ini. Tapi ya memang sulitnya itu menemukan di awal. Jadi ini Mas, kita tambahkan sedikit ya, kita garis bawahi saja. Jadi kusta ini tadi sudah dijelaskan ketika dia memang sudah terkena dan kemudian tidak diobati, kan masalahnya bisa panjang tadi ya. Bisa sampai ke saraf dan kemudian absorpsi tulang tadi tadi ya. Arah pokoknya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kan deteksinya ini kan menurut hemat kami kan cukup sederhana ya, cukup mudah sebenarnya. Ini saya kira yang perlu disampaikan ini melalui podcast ini, melalui nanti kita gedok tular di tengah masyarakat bahwa monggo sekarang ini deteksinya adalah masing-masing silahkan mendeteksi sendiri-sendiri apakah memang ada tadi bercak putih yang atau bercaknya merah yang memang kalau disentuh tidak terasa. Ya, kalau sudah mulai seperti itu, ya jangan terus menyimpulkan itu kusta, juga belum tentu kan. Ya, harus segera periksa dibuktikan ke dokter atau ke puskesmas. Nah, ini kan sebenarnya langkah mudah ya. Kita punya langkah mudahnya untuk khususnya kusta ini ya. Nanti untuk penyakit yang lain kan saya kira lain lagi terobosannya. Nah, untuk kusta ini adalah masing-masing kita teredukasi, tadi mengedukasi bahwa kusta ini indikasi awalnya adalah melalui tadi ya Dok ya, dari kulit tadi, sehingga ini kan bahasa saya itu kan kasat mata itu. Jadi sesuatu yang bisa kelihatan ya, kelihatan. Nah, kelihatan dan itu memang indikasi ke sana, maka monggo jangan segan-segan, jangan enggan-enggan untuk segera ke puskesmas supaya dipastikan apakah itu ada bakteri tadi lepranya atau tidak. Jadi kusta sama dengan lepra tadi ya. Apakah ada bakteri lepranya atau tidak, nah, itu pastikan aja di puskesmas, dan kalau lah iya itu gratis tis. Nah, ini yang disampaikan juga karena masyarakat juga wah jangan-jangan kalau pengobatan sana sudah sakit malah berat, dia enggak, tapi khusus untuk kasus yang kusta ini insya Allah sudah ditanggung semua oleh pemerintah, sehingga jangan segan-segan, jangan enggan-enggan. Nah, jadi segera, saya kira ini Mas Nizam ya, untuk kita sampaikan ke masyarakat upaya edukasi kita. Mudah-mudahan ini cukup memberikan kesadaran bagi kita semua, dan tadi tidak harus dikhawatirkan gitu ya, karena ini tidak menular dengan cepat ya, tetapi harus diantisipasi ya, harus antisipasi dari deteksi maupun nanti kalau sudah terkena pun dengan obat ya, insya Allah bismillah ikhtiar obat itu sembuh dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun. Secara medis itu sudah ketentuannya sedemikian, insya Allah. Itu ya, sobat sehat, pesan Pak Sofyan, jangan segan-segan, jangan enggan-enggan. Pintu terbuka lebar ya. Dokter Diah siap menerima semua keluhan ya Dok. Dan teman-teman. Dan teman-teman ya. Jangan dokter Diah aja. Insya Allah ya, kita semua ya Dok ya, keluarga juga harus saling mendukung ya masyarakat. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan kita Pak Sofyan dengan Dokter Diah. Mungkin sekaligus closing statement Pak Sofyan terlebih dahulu, adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait penyuluhan ini? Tadi sudah kita sampaikan tadi. Pokoknya intinya mari sama-sama kita jaga pola hidup bersih dan sehat kita, karena insya Allah itu akan sebagai satu ikhtiar kita untuk terbebas dari penyakit baik menular maupun tidak menular. Jadi pola hidup bersih dan sehat insya Allah itu bagian dari iman ya. Jadi bagian dari iman kita adalah bagaimana mengupayakan kehidupan kita ini semakin hari semakin bersih dan sehat, insya Allah. Insya Allah ikhtiar kita ya Pak Sofyan. Dokter Diah silakan. Ya, untuk kusta yang pertama adalah kenali gejala yang ada.
Kalau sudah dikenali, temukan, obati sampai tuntas, sampai sembuh, dan jangan ada diskriminasi pada penderita kusta atau stigma pada penderita kusta. Kenali, temukan, rawat, dan jangan ada diskriminasi di antara kita ya. Insya Allah. Terima kasih Dr. Diah Prasetyarini MSc selaku Ketua ID Gunung Kidul sudah berkenan untuk berdiskusi bersama kami, dan juga terima kasih Pak Sofyan Setio Darmawan STME yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY. Sehat-sehat selalu Pak dan juga dokter. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga ini menjadi satu ikhtiar kita, informasi sudah kita dapatkan, fasilitas kesehatan juga ternyata sudah ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan juga merawat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga negara kita. Dan tentu saja podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sarana promosi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Nizam Fadli pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Di Indonesia, kusta masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya, karena masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita kusta dan keluarganya. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, pertanggal 24 Januari 2022 mencatat jumlah kasus kusta terdaftar sebesar 13.487 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 7.146 kasus. Saat ini masih terdapat 6 provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta di Indonesia. 6 provinsi yang saat ini belum mencapai target eliminasi kusta di antaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Prevalensi kusta di 6 provinsi tersebut masih lebih dari 1 per 10.000 penduduk. Artinya, setiap 10.000 penduduk di daerah tersebut terdapat 1 penderita kusta. Kecacatan tubuh yang dialami pasien kusta menunjukkan adanya keterlambatan dalam penanganan penyakit kusta dengan persentase 15,4%. Upaya pengentasan dapat dilakukan seperti halnya penanganan COVID-19 melalui mekanisme testing, tracking, dan treatment. Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta, pemerintah menetapkan target eliminasi kusta atau penurunan penderita terdaftar pada suatu wilayah. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten dan kota pada tahun 2024. Indikator pencapaian target eliminasi kusta berupa angka prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan kusta. Melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, serta upaya pencegahan dan pengendalian, meliputi promosi kesehatan, surveillance, kemoprofilaksis, dan tata laksana penderita kusta. Kegiatan promosi kesehatan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk masyarakat. Hal tersebut dapat berperan aktif dalam penemuan dan tata laksana penderita kusta. Pelaksanaan kemoprofilaksis atau pemberian obat-obatan termasuk antibiotik untuk mencegah infeksi berkembang atau terjadinya progresi dari infeksi menjadi suatu penyakit dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada bulan
Newscast, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.